Tapi kamu nggak lama kan? Yang belum apa tuh kamu tanya apa? Mudah lah, 30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa hadir kembali di Masjid Allah ini. Kemudian kita lanjutkan setelah beribadah salat subuh, kita lanjutkan dengan hadir di majelis ilmu ini untuk membahas atau untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di surah, yaitu surah Al-Balad. Kita sudah menyampaikan di ayat pertama tentang surah Al-Balad ini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la uqsimu bihadzal balad. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kota, yaitu kota Mekah. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an menggunakan kata la uqsimu. Lamnya ada alifnya. Yang kata kalau di luar atau selain kata ini artinya adalah tidak, tetapi untuk huruf lam yang disandingkan dengan sumpah Allah artinya bukan tidak tetapi sungguh. La uqsimu artinya adalah la uqsimu. Jadi bukan aku tidak bersumpah, tetapi justru artinya adalah la uqsimu, sungguh aku bersumpah. Jadi di Al-Quran tidak ada kata Allah bersumpah menggunakan kata uqsimu saja, tidak ada. Uqsimu dengan apa, tidak ada. Yang ada adalah la uqsimu, dan itu ada di beberapa ayat. Kita sudah menyampaikannya. Bihadzal balad, dengan kota ini. Karena ada alif lamnya berarti dia ma'rifat. Kalau ma'rifat berarti kota yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala atau negeri yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah negeri tertentu, yaitu negeri Mekah atau kota Mekah, bukan sembarang negeri. Karena lafadznya adalah lafadz khusus. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kota Mekah? Kita sudah menyampaikannya, beberapa keistimewaan kota Mekah. Kemudian kita juga menyebutkan hikmah di balik mengapa Allah bersumpah atas nama kota Mekah ini. Yaitu kurang lebih kota Mekah ini yang seharusnya menjadi kota yang aman, kota yang damai, kota yang tentram. Siapapun yang masuk ke dalam kota Mekah ini harusnya aman. Sebaliknya, Rasulullah Muhammad SAW berada di kota Mekah, justru beliau tidak mendapatkan keamanan, beliau tidak mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Jadi semua orang Arab mengakui bahwa Mekah ini adalah kota yang aman atau terlindungi. Tidak boleh ada darah yang tertumpah,
tidak boleh ada kezaliman yang terjadi di dalamnya. Kalau ada suatu kezaliman terjadi di dalamnya, maka dosanya besar. Itu sudah disepakati mereka. Nah, beberapa kisah di dalam sirah banyak menyebutkan. Begitu ada yang berbuat zalim, misalnya di antara penyebab terjadinya hilful fudul misalnya. Hilful fudul, kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang baik. Kesepakatan ini berbunyi tidak boleh ada kezaliman yang terjadi di Mekah. Kalau ada orang yang berbuat zalim, maka isi kesepakatan ini mereka yang dizalimi harus dibela. Mereka yang berbuat zalim harus ditentang siapapun pelakunya. Karena di masyarakat Arab, terutama Arab jahiliyah, kalau ada suatu bentuk penindasan, kezaliman dilakukan oleh tokoh, oleh pemimpin, oleh orang yang punya kedudukan di masyarakatnya, maka mereka cenderung diam, tidak berani melawan atau sekalian pura-pura tidak tahu. Nah, begitu. Kalau kejahatan itu dilakukan oleh tokoh, maka untuk melawannya maka harus dibuat kesepakatan beberapa orang seperti yang menjadi penyebab hilful fudul ini. Nah, jadi tidak ada kejahatan atau kezaliman yang boleh terjadi di Mekah atau dibiarkan. Nah, kalau memang kota Mekah adalah kota yang aman, kota yang tentram, damai, tidak boleh ada kezaliman. Nah, mengapa Rasulullah SAW yang asli orang Mekah, kelahiran Mekah, tinggal di dalam Mekah, justru beliau ditindas, justru beliau dimusuhi, bahkan ujung-ujungnya beliau harus terusir atau diusir keluar dari kota Mekah. Jadi sumpah ini Allah Subhanahu wa taala bermaksud ingin istilahnya apa istilahnya? Itu loh, katamu kota Mekah kota yang aman. Lihat utusanku yaitu Rasulullah SAW malah kalian tindas, malah kalian musuhi, kalian perangi. Jadi Allah ingin menghinakan orang-orang kafir Quraisy, seolah-olah Allah ingin mengatakan seperti itu. Makanya di dalam ayat ini, surah Al-Balad ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam bersumpah dengan kota Mekah ini tidak mensifati kota Mekah dengan kota Al-Amin. Sebagaimana di surah At-Tin kita tahu Allah taala bersumpah juga dengan atas nama kota Mekah, tetapi Allah menambahkan kata Al-Amin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladi al-amin. Al-baladnya sama, wa hadzal baladi, dan Allah bersumpah atas nama kota ini Al-Amin, yang aman. Jadi ada perbedaan ternyata. Kalau di surah At-Tin Allah bersumpah atas nama kota Mekah, tetapi ditambahi sifat bahwa kota Mekah ini adalah kota Al-Amin, kota yang aman. Sementara di surah Al-Balad ini Allah tidak menambahkan sifat Al-Amin untuk kota Mekah. Kenapa? Karena suasana di dalam surah Al-Balad ini isinya adalah tentang keresahan. Isinya menggambarkan tentang kesulitan, kesengsaraan, kepayahan. Jadi tidak pas kalau suasana suratnya menggambarkan tentang sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang membuat susah payah, bahkan menderita. Tetapi sifat yang dimunculkan di awal adalah tenang, aman, nyaman. Jadi tidak pas. Itu loh, sisi keindahan Al-Quran begitu Pak. Sisi detilnya Al-Quran itu begitu. Sampai penempatan sifat di surah yang lain ada, di surah yang sementara di surah yang satunya tidak ada. Karena apa? Karena memang kondisi suratnya berbeda. Sama-sama menyebutkan tentang kota Mekah. Yang satu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kota Mekah, Allah bersumpah atas nama kota Mekah dengan menyebutkan kota yang aman, kota yang tentram. Sementara di surah Al-Balad ini Allah bersumpah atas nama kota Mekah tetapi tanpa menyebutkan sifat kota yang aman, kota yang tentram, kota yang damai.
Karena surah Al-Balad ini secara umum bicara tentang kegelisahan, berbicara tentang sesuatu yang tidak nyaman. Nanti kita akan tahu itu di jawaban sumpahnya. Kemudian kita kemarin sudah menyebutkan tentang keistimewaan kota Mekah. Yang kedua, Allah bersumpah berikutnya. Yang pertama tadi bersumpah atas nama kota, yaitu kota Mekah. Yang kedua, Allah juga bersumpah atas nama salah satu orang yang tinggal di dalam kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu wahai Muhammad hillun bihadzal balad, di dalam kota ini yaitu kota Mekah. Pertama nanti kita akan bicara tentang kata hillun. Tapi sebelum itu kita sampaikan dulu mengapa kata al-balad diulang lagi. Nah, tadi di ayat pertama la uqsimu bihadzal balad. Ternyata di ayat kedua Allah mengulang kata yang sama, yaitu kata al-balad diulang lagi. Ya tentu hikmahnya yang pertama adalah untuk menyesuaikan bunyi akhir ayat. Karena Al-Quran itu dari sisi keindahan biasanya di dalam satu surat itu bunyi akhir setiap ayatnya sama, seperti surah Al-Balad ini. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Belakangnya dal dal dal. Ada rima, ada persamaan bunyi di akhir setiap ayatnya. Jadi hikmah yang pertama untuk menyamakan bunyi akhir setiap ayatnya. Sedangkan hikmah yang lain, mengapa? Karena ketika ma'rifat ini disebut dua kali, dan di sini nanti seolah-olah Allah ingin menyebutkan yang pertama berbeda dengan yang kedua. Kalau untuk kotanya sama, tetapi kondisi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah berbeda. Kapan berbedanya? Berbedanya adalah ketika peristiwa Fathu Makkah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan kota Mekah ini beberapa hal tidak boleh dilakukan di kota Mekah. Jadi tidak boleh mendolimi, tidak boleh mengalirkan darah dalam arti membunuh, menyakiti orang, tidak boleh. Tidak boleh memburu hewan buruan di sana. Tidak boleh memotong atau memangkas atau memotong tanaman-tanaman yang ada di sana. Jadi banyak hal yang dilarang di sana. Tetapi ketika peristiwa Fathu Makkah, ada satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan untuk Nabi melakukannya. Membolehkan untuk Nabi melakukan hal-hal yang tadinya dilarang, kemudian di satu waktu itu dibolehkan, setelah itu nanti dilarang lagi sampai hari kiamat. Yaitu ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah, wahai Muhammad, kalau kamu ingin membunuh seseorang, lakukan sekarang, ini waktunya. Kalau kamu ingin menangkap orang, lakukan sekarang, ini waktunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika Fathu Makkah ada satu waktu, dan waktunya juga tidak panjang. Allah Ta'ala mengizinkan kepada Rasulullah kalau ingin membunuh, bunuh di waktu yang dibolehkan ini. Siapa yang dibunuh? Setidaknya nanti ada sekitar 9 orang yang diumumkan namanya oleh Rasulullah SAW, bahwa 9 orang ini halal darahnya, boleh dibunuh di mana saja ketemu, bahkan orang tersebut sembunyi atau bergelantungan di balik satir Ka'bah, di balik kain Ka'bah, boleh dibunuh. Jadi ada sekitar 9 orang, kalau tidak salah jumlahnya, nanti ulama berbeda pendapat, yang oleh Rasulullah diumumkan mereka halal darahnya. Ketemu mereka boleh dibunuh di mana saja. Bahkan mereka bersembunyi di balik satir Ka'bah, kalau ketemu boleh dibunuh. Padahal membunuh di tanah haram secara umum tidak boleh, apalagi di dekat Ka'bah, apalagi di balik satir Ka'bah, sesuatu yang sangat dilarang. Tetapi saat itu boleh, dibolehkan. Nanti ada beberapa nama yang diantaranya ada Abdullah bin Khattal,
dia berpegangan atau bergelantungan di atas satir Ka'bah, kemudian dia dibunuh karena Rasulullah sudah menghalalkan darahnya. Mengapa mereka boleh dibunuh di waktu itu? Karena mereka 9 orang ini adalah penjahat perang. Kejahatannya kepada Rasulullah secara khusus, kepada kaum muslimin secara umum sangat berat. Jadi begitu kejahatan mereka sangat berat, maka darahnya halal dialirkan. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala yang tadinya mengharamkan kota Mekah untuk dialirkan darahnya, membunuh tidak boleh di Mekah, tetapi ada satu waktu yang itu dibolehkan, maka seolah-olah ini adalah kota yang berbeda, maka disebutkan sebanyak 2 kali. Jadi karena pensifatan yang berbeda, maka ini penjelasannya, seakan-akan al-balad yang pertama dengan al-balad yang kedua itu berbeda, padahal sama. Kenapa disebutkan berulang atau 2 kali? Karena tadi Allah memberikan kebijakan yang berbeda di waktu yang pertama dengan di waktu yang kedua. Kalau yang pertama diharamkan, tidak boleh melakukan apapun yang membunuh atau yang lain tadi. Sementara di satu waktu yang jaraknya tidak panjang, Allah membolehkan Nabi untuk melakukannya. Jadi wa anta hillun, kata hillun memiliki beberapa makna. Bahwa kamu Muhammad hillun itu tinggal, menetap, berada di dalam kota ini. Jadi Allah Ta'ala bersumpah, dan Allah bersumpah atas namamu wahai Muhammad, yang kamu itu tinggalnya di dalam kota Mekah. Yang kedua, kata hillun artinya adalah Allah halalkan. Tadi Allah perbolehkan Nabi melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang, kemudian dibolehkan untuk Nabi di waktu tertentu. Setelah waktunya selesai, diharamkan lagi sampai hari ini, sampai hari kiamat, yaitu melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Masjidil Haram atau di tanah haram. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan, memburu hewan buruan, memotong tanaman-tanaman, nah itu tidak boleh. Kemudian sumpah yang ketiga di dalam surah Al-Balad ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa walidin wa ma walad, dan demi orang yang melahirkan, demi seorang ayah, wa ma walad, dan siapa saja yang dilahirkan oleh orang tua atau oleh ayah, oleh ibu ini. Nah, Masya Allah, ini pelajaran penting ini yang ingin kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Balad ini bersumpah atas nama seorang ayah. Jadi yang disebutkan cuma ayah, walaupun juga menyangkut ibu, tetapi karena lafadznya cuma lafadz ayah, maka pasti ada hal serius yang ingin Allah sampaikan tentang sosok ayah. Kita bicara secara umum maknanya dulu. Wa walidin, dan demi seorang ayah. Ayah yang dimaksud di sini ada yang mengatakan Nabiullah Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Ada yang mengatakan Nabiullah Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi setelah Nabi Ibrahim. Itu kata walid. Wama walad, dan anak keturunannya. Berarti kalau yang pertama tadi Nabi Adam, maka wama walad adalah seluruh anak keturunan Adam, yaitu seluruh manusia. Jadi Allah bersumpah atas nama Nabi Adam, dan Allah bersumpah atas nama seluruh anak keturunannya. Mana yang kedua tadi? Allah bersumpah atas nama Nabi Ibrahim, dan Allah bersumpah atas nama seluruh anak-anak dari Nabi Ibrahim yang menjadi nabi, menjadi rasul. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan seluruh anak keturunannya? Karena ciptaan Allah yang satu ini, yaitu manusia, adalah ciptaan yang unik, ciptaan yang ajaib, ciptaan Allah, makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah yang lain, baik dari golongan malaikat, baik dari golongan jin, baik dari binatang, tumbuhan atau apapun, benda-benda mati. Manusia yang paling unik dari seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan. Bayangkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam,
Iblis loh sampai ngintip-ngintip. Ketika iblis dan masih di surga, iblis penasaran. Siapa sih? Seperti apa sih makhluk yang Allah ciptakan berupa manusia itu, berupa Adam itu? Iblis sampai penasaran. Jadi disebutkan di dalam riwayat nanti iblis sampai penasaran, sampai ingin melihat makhluk yang bernama Adam itu seperti apa. Saking Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan kepada para malaikat seluruhnya bahwa aku akan menciptakan makhluk dengan tanganku, dengan kedua tanganku. Kemudian kalau aku sudah tiupkan ruh kepadanya, aku perintahkan para malaikat semuanya untuk sujud kepada makhluk yang Allah ciptakan ini, yaitu Nabiullah Adam. Maka iblis penasaran. Seperti apa wujudnya? Seperti apa sih makhluk yang bernama Adam itu? Sampai-sampai iblis harus ngintip-ngintip, harus rasa penasarannya untuk tahu ini. Jadi Nabi Adam dan seluruh anak keturunannya adalah ciptaan Allah yang ajaib. Bayangkan, Pak, dari sisi makhluk Allah yang lain, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang diajari ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam seluruh nama-nama yang ada di muka bumi ini. Satu-satunya makhluk Allah yang diajari ilmu, diajari tentang nama. Satu-satunya makhluk Allah yang Allah perintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepadanya. Seluruh makhluk Allah yang penciptaannya paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Satu-satunya makhluk Allah yang penciptaannya paling sempurna di antara makhluk yang lain. Kemudian makhluk Allah yang unik lagi yaitu manusia ini, sisi keunikannya adalah ketika makhluk Allah yang lain yang jauh lebih besar, jauh lebih perkasa, jauh lebih luar biasa, ketika diberikan amanah mereka tidak sanggup. Ketika ditawari amanah untuk mengurus bumi, untuk mengemban kitab suci, tidak sanggup. Manusia yang kecil ini, manusia yang lemah ini justru menawarkan diri, biar aku saja ya Allah yang melakukannya. Di surah Al-Ahzab kita tahu, inna aradnal amanah, kami pernah menawarkan untuk mengemban amanah kepada para langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Semuanya menolak, semuanya tidak berani mengambil amanah Allah yang Allah berikan. Kenapa? Karena merasa ini amanah yang berat. Langit merasa tidak sanggup, bumi merasa tidak kuat, gunung-gunung merasa terlalu lemah untuk mengemban amanah ini. Tiba-tiba datang manusia menawarkan diri, wa hamalahal insan. Ketika manusia menawarkan diri biar aku saja yang mengembannya, maka Allah memberikan sifat kepada manusia, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu betul-betul banyak berbuat zalim, banyak bodohnya. Jadi itu beberapa sisi uniknya manusia di antara makhluk Allah yang lain. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas manusia dan penciptaannya ini. Kembali ke makna khusus tentang ayah ini. Jadi kalau tadi makna umum wa walid wa ma walad adalah makna umumnya adalah manusia secara umum, maka makna khususnya yang ingin kita ambil pelajarannya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama seorang ayah, seorang bapak. Padahal kalau Allah berkenan, Allah bisa bersumpah atas nama walidah. Walidah itu artinya ibu. Itu lebih pas kalau dari sisi bahasa, dari sisi rangkaian. Karena Allah ingin menyebutkan, Allah bersumpah atas nama seorang wanita yang melahirkan. Karena yang melahirkan kan ibu, bukan bapak. Tetapi ternyata Allah memilih ayah, seorang bapak. Pertama karena tingginya posisi seorang ayah di dalam sebuah keluarga. Tingginya derajat seorang ayah di dalam keluarga. Dia adalah qawwamah. Seperti tadi di ayat yang sudah dibacakan oleh imam besar kita Ustaz Musin. Kita diingatkan tentang peran seorang ayah, terutama laki-laki, bahwa kalian para laki-laki adalah qawwamah, penegak, tegak atau rubuhnya rumah tangga kita maka berada di tangan seorang ayah.
Kemudian seorang ayah ini Allah sampai bersumpah atasnya karena besarnya tanggung jawab yang diemban oleh seorang ayah. Jadi kalau ada anak yang Allah takdirkan tidak menjadi anak yang soleh, kalau ada seorang istri yang Allah takdirkan menjadi istri yang tidak solehah, betul mereka nanti akan ditanya diadili oleh Allah, tetapi mereka nanti akan melimpahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada kepala rumah tangganya, kepada seorang ayah, kepada seorang bapak. Jadi besarnya tanggung jawab yang diemban oleh seorang ayah, seorang bapak. Jadi istri bisa jadi nanti menjadi istri yang buruk perangainya, menjadi istri yang tidak solehah. Tapi seorang istri nanti bisa membela diri di hadapan Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku begini karena dulu suamiku tidak mendidikku. Aku menjadi seperti ini karena suamiku yang bertanggung jawab atasku dulu tidak bertanggung jawab dalam pendidikan diriku, tidak bertanggung jawab untuk menjadikan diriku menjadi solehah. Jadi tidak bisa seorang ayah yang dia soleh sendirian, baik sendirian, kemudian nanti akan berlepas diri dari anaknya, berlepas diri dari istrinya, tidak bisa. Ayah yang soleh ini nanti akan mempertanggungjawabkan. Ayah yang soleh ini, yang baik ini, nanti akan ditanyai oleh Allah. Apa yang sudah kalian lakukan terhadap istrimu? Apa yang sudah kalian lakukan terhadap anak-anakmu? Maka besarnya tanggung jawab seorang ayah ini, maka wajar kalau Allah bersumpah atas nama seorang ayah. Karena tingginya kedudukan seorang ayah ini sebagai qawwam, sebagai penegak, sebagai tonggak berdiri atau rubuhnya sebuah rumah tangga, maka wajar kalau Allah bersumpah atas nama seorang ayah. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan jawaban sumpah di ayat berikutnya nanti, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah benar-benar telah menciptakan manusia dalam kondisi susah, sengsara, berat. Maka apa kaitannya sumpah Allah dengan jawaban dari sumpah tadi? Menunjukkan bahwa segala bentuk kesusahan yang ada di dunia ini, seorang ayah, seorang anak, mereka lah yang nanti menjadi objek dari kesusahan yang ada di dunia ini. Jadi semua kepayahan yang ada di dunia ini nanti yang merasakannya adalah manusia. Makanya Allah bersumpah atas nama manusia dari mulai manusia yang pertama sampai anak turunnya. Karena jawaban dari sumpah nanti Allah mengatakan, pokoknya selama di dunia ini kalian akan berat, kalian akan susah, kalian akan merasakan kepayahan. Siapa kalian itu? Adalah seluruh manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama seorang ayah dan anak-anaknya, maka Allah ingin mengabarkan bahwa semua kita manusia ini, baik ayah baik seorang anak ini, akan merasakan kepayahan selama kita masih hidup di dunia. Dan ini adalah jawaban dari sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah benar-benar kami telah menciptakan manusia fi kabad, di dalam kepayahan. Jadi Allah tambahkan huruf fi. Kalau Allah berkenan, Allah bisa mengatakan, kalau ini bukan ayat Al-Quran, laqad khalaqnal insana kabadan, itu bisa. Allah ciptakan manusia payah atau susah, itu bisa. Tetapi ketika Allah menggunakan kata fi itu artinya di dalam. Berarti selagi kita masih disebut manusia, pasti kita akan berada di dalam kesusahan, kepayahan hidup ini, tidak mungkin tidak. Nah, seperti apa kepayahan yang akan dialami oleh manusia ketika hidup di dunia, insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan, sedikit pelajaran, sedikit pengetahuan tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Balad ini. Semoga ada ilmu yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita, untuk pegangan kita, terutama di ayat tadi, wa walidin wa ma walad. Semoga menjadi pengingat untuk kita semuanya, karena mau tidak mau kita pasti menjadi salah satu dari dua hal tadi, baik kita seorang ayah atau seorang anak.
Dulu kita seorang anak, sekarang kita seorang ayah. Begitu Allah bersumpah atasnya, menunjukkan bahwa besarnya hal yang Allah ingin sampaikan tentang posisi seseorang baik menjadi ayah ataupun menjadi anak ini. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.